Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Siti Holisa. Dan saya Muhammad Firmansyah. Saya Muhammad Satu Berdiansa. Saya Khairul Anam. Saya Muhammad Syahrul Munir. Kami akan menampilkan video yang telah kami buat yang bertujuan untuk yang pertama menjelaskan cara mengukur diameter koloni bakteri dengan menggunakan aplikasi ImageG. Yang kedua, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar TI yang diampu oleh dosen Bapak Ikhwanul Kiram. Baiklah, kita saksikan video dari kami. Selamat menyaksikan. Di sini adalah proses pembuatan bakteri. Untuk bagian pertama, tanpa perlakuan atau tanpa menggunakan cairan apa-apa. Masukkan ke dalam cawan bakteri dengan goresan membentuk zigzag. Bagian kedua menggunakan sabun. Langkah selanjutnya lakukan seperti bagian pertama. Bagian ketiga adalah hand sanitizer. Bagian keempat menggunakan mama lemon. Sebelumnya adalah cuplikan video saat kami praktikum isolasi bakteri Laboratorium Biologi Universitas PGRI Banyuwangi. Pada praktikum tersebut, kami mengambil bakteri yang berasal dari telapak tangan dan dilakukan 4 perlakuan pada setiap sisi yang sudah diberi garis, seperti yang terlihat di dalam video tersebut. 4 perlakuan tersebut antara lain dengan hand sanitizer, sabun, mama lemon, dan tanpa adanya perlakuan. Kemudian kita mengamatinya selama 14 hari dan setiap 2 hari sekali kita foto untuk melihat perkembangan koloni bakterinya. Jadi kita mendapatkan 7 foto. Setelah itu kita melakukan pengukuran diameter koloni bakteri dengan menggunakan aplikasi ImageG, dan data hasil pengukurannya akan kita gunakan untuk menghitung rata-rata diameter dan laju pertumbuhan koloni bakteri pada Excel. Berikut ini adalah bagaimana cara mengukur diameter koloni bakteri dengan menggunakan aplikasi ImageG. Yang pertama, kita buka aplikasi ImageG terlebih dahulu. Kemudian kita pilih menu file, kita klik open, dan kita pilih foto koloni bakteri yang akan kita ukur. Kemudian kita akan mengukur diameter cawan bakterinya. Caranya dengan klik garis atau menu strike. Kemudian kita lakukan cara seperti ini. Kita tarik garis sampai ke bawah. Kemudian kita pergi ke menu analyze dan pilih set skill. Now distance ini merupakan diameter dari cawan baterinya. Kita isi 100, satuannya adalah milimeter. Kemudian centang global, klik OK. Kemudian kita akan mengcrop bagian luar dari cawan baterinya. Caranya klik oval. Kemudian kita tarik garis seperti ini. Jika sudah, kita pergi ke menu edit dan pilih clear outside. Kemudian kita akan menduplikatnya. Caranya dengan klik kanan, pilih duplikat, klik OK. Kemudian jika ingin merubah tampilan gambarnya menjadi 8 bit, kita pergi ke menu image, pilih tipe, pilih 8 bit. Kemudian kita akan mengukur luas area. Misalnya saya akan mengambil contoh yang hand sanitizer. Langkahnya pilih menu polygon selection. Kemudian kita tarik garis. Jika sudah, kita measure.
Kemudian kita boleh menduplikatnya 2 kali. Caranya sama seperti yang tadi. Dengan klik kanan, pilih duplikat, klik OK. Kita perbesar. Nah, kemudian kita akan mengukur diameter koloni bakterinya. Caranya pilih menu garis, kemudian kita tarik garis koloni bakterinya. Kita Ctrl M. Kita ulangi lagi. Ctrl M. Selesai. Pada menu result di samping ini, ia akan memunculkan hasil data pengukuran gambar yang tadi. Luas area dari hand sanitizer 1469,400 mm persegi. Kemudian lens atau panjangnya, panjang diameter yang pertama 4,207 mm dan yang kedua 4,56 mm. Nah, demikian cara mengukur diameter koloni bakteri dengan aplikasi email. Selanjutnya, data pengukuran diameter koloni bakteri kita masukkan ke dalam Excel untuk mencari rata-rata dan laju luas pertumbuhan koloni bakterinya. Jika sudah, data tersebut kita salin ke PowerPoint. Data perkembangan diameter koloni bakteri per harinya. Pada hari pertama, luas area tanpa perlakuan sebesar 1662 mm persegi. Diameter 1 sepanjang 2,98 mm. Diameter 2 sepanjang 1,132 mm. Kemudian rata-rata dapat kita peroleh dari jumlah diameter 1 dan diameter 2 kemudian dibagi 2. Maka hasilnya akan terlihat yaitu 1,62 mm. Pada perlakuan hand sanitizer, luas areanya sebesar 1684 mm persegi. Diameter 1 sepanjang 8,63 mm. Diameter 2 sepanjang 7,239 mm dan rata-ratanya sepanjang 7,65. Pada perlakuan sabun cuci atau Mama Lemon, luas areanya sebesar 1426 mm persegi. Diameter 1 sepanjang 2,11 mm. Diameter 2 sepanjang 1,561 mm dan rata-ratanya sepanjang 1,84. Pada perlakuan sabun, luas areanya sebesar 1338 mm persegi. Diameter 1 sepanjang 1,82 mm. Diameter 2 sepanjang 1,426 mm dan rata-ratanya 1,62. Dan pengukuran pada perlakuan di hari 2 hingga hari ke-7 dapat kita lihat dalam tabel ini. Berikutnya adalah rata-rata pertumbuhan diameter koloni bakterinya, dan kita lihat apakah panjang diameter koloni bakteri mengalami peningkatan atau sebaliknya. Pada item tanpa perlakuan, koloni bakteri yang kita ukur mengalami peningkatan panjang diameter dari hari ke-1 hingga hari ke-7 dan mengalami penurunan pada hari ke-9 hingga hari ke-13. Pada perlakuan hand sanitizer, koloni bakteri yang kita ukur mengalami peningkatan panjang diameter dari hari ke-1 hingga hari ke-7 dan mengalami penurunan pada hari 9 sampai hari ke-13. Pada perlakuan Mama Lemon, koloni bakteri yang kita ukur mengalami peningkatan pada hari ke-7 dan hari ke-9. Kemudian pada hari ke-11 dan 13 mengalami penurunan. Pada perlakuan sabun, koloni bakteri yang kita ukur mengalami peningkatan dari hari ke-1 hingga hari ke-7 dan mengalami penurunan pada hari ke-9 hingga hari ke-13. Kemudian dari data rata-rata yang ada dalam tabel dapat kita buat grafiknya sehingga grafik yang muncul tampilannya akan seperti ini. Dan pada laju pertumbuhan luas koloni bakteri dapat kita hitung menggunakan rumus di bawah ini, yaitu Qc sama dengan D2 dikurangi D1 dibagi dengan T, di mana Qc merupakan laju pertumbuhan koloni satuannya mm per hari. D2 merupakan diameter yang diukur, satuannya mm, dan D1 merupakan diameter mula-mula, satuannya mm, serta T adalah waktu saat pengukuran, satuannya jam per hari.
Dari rumus tersebut dapat kita peroleh data yang ada di dalam tabel ini. Dan dari data yang ada di dalam tabel dapat kita buat grafik. Maka tampilan grafiknya seperti yang ada di samping tabel ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Bila ada kesalahan dalam video kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.